ayyabulugha fa arada rabbuka ayyabulahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maka Tuhanmu berkehendak untuk menyampaikan keduanya, yakni dua anak yatim tersebut, pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan tersebut sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan tidaklah aku melakukan hal yang demikian menurut kemauanku sendiri. Yang demikian itu adalah takwil peristiwa yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Dari penggalan ayat yang kita bacakan tadi ada 3 pembahasan yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama, penisbahan kehendak. Ada perbedaan penisbahan kehendak pada pertama, peristiwa kedua, dan peristiwa yang ketiga. Kita ingat-ingat lagi. Pada peristiwa yang pertama atau pada penjelasan dari peristiwa yang pertama, Nabi Khidir menyatakan pada ayat yang ke-79, fa'aradtu an a'ibaha, aku berkehendak untuk melobanginya. Kehendak dinisbahkan kepada Nabi Khidir. Pada peristiwa yang kedua, Nabi Khidir menyatakan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma minhu zakatan wa aqraba ruhmah. Maka kami berkehendak. Nanti terkait dengan ini ada 2 penjelasan. Nah, selanjutnya pada peristiwa yang ketiga ini Nabi Khidir menyatakan fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu berkehendak. Padahal pelakunya sama-sama Nabi Khidir. Dia yang melobangi, dia yang membunuh anak itu, dia pula yang mendirikan dinding tadi. Tapi pada melobangi dia nisbahkan pada dirinya. Orang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, aku. Pada peristiwa yang kedua, peristiwa pembunuhan, kata ganti orang pertama jamak, kami. Pada peristiwa yang ketiga, ketika mendirikan dinding, itu pelakunya yang berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa hikmah dari perbedaan peredaksian pada 3 peristiwa ini? Maka dijawablah oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjawab, kata beliau, annahu lamma dzakara al-aibah adhafahu ila iradati nafsihi faqala aradtu an a'ibaha. Ketika dia menyebutkan aib, menyebutkan satu perbuatan yang tercela, yakni melobangi perahu, maka dia nisbahkan pada dirinya. Lalu dia menyatakan aradtu an a'ibaha, aku berkehendak melobanginya. Walamma dzakara al-qatla, ketika dia menyebutkan peristiwa pembunuhan, itu dia nisbahkan kepada dirinya tapi dengan lafaz jamak, kami, bukan aku, kami. Tambihan 'azama min ulumil hikmati falam yuqdimu ala hadzal qatli illa li hikmatin 'aliyah. Kami itu sebagai peringatan bahwa diri Nabi Khidir itu tergolong pada orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia, yang mengetahui ilmu hikmah. Pembunuhan yang dilakukannya itu pasti memiliki hikmah yang tinggi. Nah, kan biasanya kalau kami, seseorang menyebutkan kami, maka itu kan kegunaannya untuk lit ta'zim,
ketika Allah menyebutkan kami, itu kan lit ta'zim, untuk mengagungkan diri. Nah, membunuh dan melobangi perahu itu sama-sama buruk di penglihatan orang ramai. Maka Nabi Khidir nisbahkan pada dirinya, karena itu buruk. Melobangi perahu aku, membunuh kami, kepada dirinya cuman penyebutannya kami. Mengapa? Karena pada dasarnya aku ini tak layak melakukan ini, tapi karena ada hikmah yang amat sangat besar pada perbuatan itu, maka aku lakukan. Maka disebutkanlah dengan kami, menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu masuk dalam kategori al-uzama min fi ulumil hikmah. Dia orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi pada ilmu hikmah nih. Taklah dilakukannya itu sia-sia, taklah dilakukannya itu tanpa sebab, taklah dilakukannya itu berada pada satu keburukan. Pasti ada hikmah yang tinggi di situ. Tetapi walamma dzakara ri'ayata masalihil yatimaini li ajli salahi abihima adhafahu ila Allah Ta'ala. Ketika dia menyebutkan penjagaan kemaslahatan pada dua anak yatim tadi sebab kesalehan ayah keduanya, dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kemaslahatannya terlihat jelas, tidak buruk. Mendirikan dinding tadi itu tidak buruk, itu baik. Maka yang baik ini dinisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maka ada dua penisbahan secara umum, walaupun nanti yang pertama akan dibagi menjadi dua. Nah, pertama pada dirinya, yang kedua pada dirinya juga dengan sirat yang berbeda. Mengapa pada dirinya? Karena itu buruk, aku yang melakukan. Yang ketiga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu baik. Nah, inilah yang disebutkan dengan bahasa adab itu. Jadi Nabi Khidir menggunakan bahasa adab ketika menisbahkan satu perbuatan yang dianggap buruk, dia nisbahkan pada dirinya. Tetapi kalau perbuatan tersebut baik, dia nisbahkan kepada Allah, walaupun pada hakikatnya kedua-duanya dari Allah. Nah, tapi tak beradab kalau yang buruk itu dinisbahkan kepada Allah. Inilah makna surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Nah, kalau yang dapat itu baik, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau itu buruk, koreksi diri, nisbahkan pada dirinya, ini kesalahan aku, dalam rangka mengoreksi. Lalu dia mendapatkan nanti hal-hal yang bisa diperbaiki dalam dirinya. Tapi nanti kalau seandainya dia nisbahkan kepada orang lain, ini yang jadi masalah biasanya. Inilah gara-gara kau katanya. Akan muncul permusuhan. Kan ini sesuatu yang tidak baik. Dinisbahkan kepada makhluk, tapi tidak pada dirinya dinisbahkannya, kepada orang lain. Sakit anaknya, lalu disalahkannya bininya. Inilah salah kau, tak kau rawat anaknya. Dia tidak menyalahkan dirinya, tapi disalahkannya orang lain. Kalau menyalahkan orang lain, maka lihatlah Allah yang menakdirkan itu pada dirinya. Jangan kau salahkan orang lain. Lihatlah Allah yang menakdirkannya. Dan ini ada pada ayat sebelumnya. Ada pada ayat sebelum ayat 79 surat An-Nisa ini. Pada ayat yang ke-78. Kita tidak cantumkan di sini karena memang bukan pembahasan kita. Nah, Allah menyatakan ini terkait dengan orang-orang munafik.
In tusibuhum yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi qul kullum min indillah. Kalau yang menimpa mereka yakni orang-orang munafik itu kebaikan, dia nyatakan ini dari Allah nih, itu sudah pas. Tapi kalau menimpa mereka keburukan, dia salahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endik, ini gara-gara kau nih. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kullum min indillah, semuanya dari Allah, menggunakan bahasa hakikat, karena semuanya dari Allah, itulah hakikatnya. Mau yang baik, mau yang buruk, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada kalanya kita gunakan bahasa hakikat, semuanya dari Allah. Ada kalanya kita gunakan bahasa adab, yang baik dinisbahkan kepada Allah, yang buruk dinisbahkan pada diri sendiri. Nanti ada kalanya kita gunakan bahasa syariat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd. Allah tidak merubah satu kaum kecuali ketika mereka merubah dirinya. Kalau ada orang yang membunuh, tangkap si pembunuhnya, hukum orang yang membunuh tadi. Tak bisa dia gunakan bahasa hakikat di sini. Ini kan pada hakikatnya Allah yang melakukan, Allah yang menetapkan aku sebagai pembunuh. Kalau gitu kau hukumlah Allah, katanya kan. Tak bisa. Jadi ada kalanya kita letakkan nanti bahasa hakikat di konteksnya, bahasa adab, begitu juga bahasa syariat. Ini dulu pernah dijelaskan oleh tuan guru kita Al-Ustaz Muhammad Hafiz Yazid, Allah yarham. Nah, artinya bahwa masing-masing itu tempat punya kamar masing-masing. Jangan salah kamar. Nah, salah kamar itu nantilah yang pada akhirnya jadi Jabariyah, Qadariyah, dan begitulah seterusnya. Nah, karena salah kamar. Kalau kita letakkan itu betul-betul. Nah, ini satu penjelasan. Ada penjelasan yang sedikit berbeda dari pakar tafsir Indonesia, Nusantara, Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya Habib. Nah, dia dari golongan habaib. Walaupun tafsirnya nanti adalah yang melenceng, jangan diambil. Kalau yang baik silakan ambil. Nah, cuman dulu ada orang bertanya, mengapa Ustadz Quraish itu tidak menggunakan Habib di awal namanya, sebagaimana Habib yang lain? Nah, saya katakan kalau mau tahu tanyalah dia. Saya tak tahu tuh mengapa dia tidak menggunakan Habibnya. Nah, ketika banyak keturunan Nabi menggunakan Habib, mengapa beliau tidak? Tanyalah beliau. Tapi agaknya tradisi yang digunakan oleh beliau itu adalah tradisi Mesir, karena memang beliau itu dari sekolah S1, S2, S3 di Mesir. Selanjutnya pernah jadi duta di Mesir. Tradisi di Mesir itu tidak membanggakan, ya. Memang tidak ada yang bisa dibanggakan, ya. Nah, nasab itu tidak dibanggakan, Pak. Itu kalau di Mesir. Banyak habaib di Mesir itu banyak. Yang terakhir meninggal guru kami, Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Ketika saya di sana, beliau masih menjabat menjadi rektor lagi, rektor Al-Azhar. Satu tahun setengah saya di sana, beliau sudah tidak menjadi rektor. Alhamdulillah di beberapa seminar, di beberapa kajian kita mengikutinya. Nah, beliau itu silsilahnya sampai kepada cucu Nabi Husain ibni Ali, silsilahnya. Tetapi tidak dikenal dengan Habib, tidak pula Syarif. Tapi beliau keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Husain. Makanya beliau itu kalau ada acara di Masjid Husain, ada di sana namanya Masjid Husain, itu biasanya acara maulid untuk beberapa hari. Nah, itu biasanya beliau pembicara penting di situ. Nah, karena memang masjid itu dinisbahkan kepada kakeknya Husain. Nah, jadi mereka ini tidak melihat itu. Kalaupun mau dibedakan dari yang lain, itu bedakanlah dari
dari amal, kesolehan, bedakanlah dari ilmu. Beliau tidak dihormati orang karena nasabnya, tapi dihormati orang karena kealimannya. Beliau satu dari pakar tafsir, pakar hadis. Nah, di Al-Azhar, termasuk pada kategori ulama senior Al-Azhar yang punya pengaruh kuat. Nah, punya pengaruh kuat. Begitu juga pendahulunya dulu, Al-Imam Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, juga keturunan dari Husain. Nah, artinya mereka tidak menggunakan itu. Agaknya Prof Quraisy ini ke situlah perginya. Nah, walaupun kita tidak membantah kalau seandainya ada orang menisbahkan dirinya kepada keluarganya, tak apa-apa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu pada penggalan kalimat ayat ini, wa kana abuhuma shaliha, dan adalah ayahnya itu orang soleh. Kesimpulan para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa dari penggalan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang soleh itu keberkahannya itu akan tercurah kepada keturunannya. Nah, orang yang soleh keberkahannya akan tercurah kepada keturunannya. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa wa kana abuhuma sholiha, pada ayat ini itu bukan ayah di atasnya, tetapi 7 generasi ke atas. 7 generasi ke atas itulah yang soleh. 2 anak yatim itu tak soleh. Lalu karena ayahnya soleh, dijagalah 2 anak yatim ini pada akhirnya. Itu di artikel yang lalu itu sudah kita sebutkan di sana ya. Nah, kembali kita kemari. Jadi Prof Quraisy mengatakan dalam tafsir Al-Misbahnya, penjelasan beliau ini amat sangat baik terkait dengan ini ya. Nah, kalau terkait dengan lain nanti bahaslah apa yang mau dibahas ya. Nah, tapi kalau terkait dengan ini amat sangat baik. Apa kata beliau? Pada peristiwa yang pertama, pembocoran perahu, kehendak itu dinisbahkan kepada diri Nabi Khidir karena perbuatan tersebut tanpa buruk di mata manusia. Jadi dinisbahkan kepada dirinya, diri Nabi Khidir. Lalu kata beliau, pada peristiwa yang ketiga, yakni mendirikan dinding, itu kehendak dinisbahkan kepada Allah. Mengapa? Karena jelas terlihat bahwa itu perbuatan baik, bahwa itu terlihat dari sisi positif. Nah, ini sesuatu yang bermanfaat, nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pada peristiwa yang kedua, kata beliau, itu dinisbahkan kepada kami. Kami di sini, kata beliau, kami di sini menunjukkan pada diri Nabi Khidir dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjelasan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi tidak ya? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi mengatakan bahwa kami itu merujuk kepada Nabi Khidir saja, ta'zim, untuk menunjukkan kemuliaan dirinya. Nah, tapi kata Prof Quraisy ini menunjukkan pada dirinya, diri Nabi Khidir dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa pula demikian? Karena penisbahan kehendak pada Nabi Khidir itu adalah pembunuhannya. Pembunuhannya itu dinisbahkan kepada Nabi Khidir yang terlihat buruk di mata manusia. Tetapi kepada Allah, penisbahannya kepada Allah itu adalah penggantian anak tersebut dari yang tidak baik pada yang lebih baik kesuciannya. Jadi pada peristiwa yang kedua itu ada 2 sisi. Ada sisi yang buruk, itulah pembunuhannya, itu dinisbahkan kepada Nabi Khidir. Tapi ada sisi baik, apa itu? Penggantian anak, itu dinisbahkan kepada Allah. Maka Nabi Khidir menyatakan kami. Nah, dinisbahkanlah kehendak itu kepada kami. Kami di situ Nabi Khidir dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut penjelasan beliau intinya tetap sama. Intinya bahwa yang baik itu nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan pada diri sendiri dengan menggunakan bahasa adab.
Nah, itulah bentuk adabnya. Nah, perbedaan penisbahan ini juga terjadi pada ungkapan Nabi Ibrahim yang dikisahkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat ke-78 sampai 80. Apa kata Nabi Ibrahim? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan aku. Pada penciptaan dinisbahkan kepada Allah. Memberi petunjuk dinisbahkan kepada Allah. Memberi makan dan minum dinisbahkan kepada Allah. Menyembuhkan dinisbahkan kepada Allah. Tapi ketika sakit dia nisbahkan pada dirinya. Padahal sakit itu siapa yang ngasih? Allah. Tetapi adabnya dia koreksi dirinya. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku, padahal yang membuat sakitnya itu ya Allah juga dalam bahasa hakikat. Tapi Nabi Ibrahim tidak menisbahkan sakit itu kepada Allah, tidak menisbahkan sakit pada dirinya itu dinisbahkan kepada Allah, tidak. Nah, dia nisbahkan sakit itu pada dirinya, lalu dia nisbahkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena biasanya sakit itu tidak disukai oleh banyak orang. Jadi begitu. Ini pertama. Jadi terdapat perbedaan penisbahan di sini. Nabi Khidir menggunakan bahasa adab pada perbedaan penisbahan kehendak. Tetapi nanti jangan pula sampai rusak akidah kita bahwa pada hakikatnya semuanya dari Allah. Qul kullum min indillah. Katakanlah segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman adabnya yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan pada dirimu, lihat dirimu, koreksi dirimu. Nah, ingat bukan diri orang lain, diri kita. Nah, kalau ke orang lain, maka ingatlah bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pembahasan pada ayat ini. Selanjutnya pembahasan yang kedua, Nabi Khidir itu adalah nabi. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya pada ayat yang ke-65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ayat 65. Di situ kemarin telah kita bahas bahwa Nabi Khidir itu terjadi perbedaan di antara ulama, apakah beliau nabi atau beliau rasul atau beliau wali atau beliau malaikat bahkan atau beliau itu jin. Nah, jadi banyak penjelasan di situ. Ayat ini, penggalan ayat pada ayat 82 ini menegaskan kembali bahwa Nabi Khidir itu adalah nabi. Mengapa? Karena ada ungkapan wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah kulakukan ini menurut kemauanku sendiri. Jadi kemauan siapa? Kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau, wa ma fa'altuhu an amri, yakni ma fa'altu ma ra'aita min hadhil ahwali an amri wa ijtihadi wa ra'yi, wa innama fa'altuhu bi amrillahi wa wahyi. Tidaklah kulakukan ini dari kemauanku, yakni aku melakukan apa yang kau lihat dari kondisi-kondisi yang sebelumnya, 3 peristiwa yang sebelumnya. Itu bukanlah dari aku, bukan atas ijtihadku, bukan pula atas pendapatku. Itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu atas wahyu dari Allah. Jadi kalau seperti itu, Nabi Khidir ini bukan
wali, bukan pula yang lain. Dia adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-iqdama ala tanqisi amwalin nas wa iraqati dimaihim la yajuzu illa bil wahyi wan. Nah, mengapa? Karena keberanian menghilangkan atau mengurangi harta seseorang dan menumpahkan darahnya, yakni membunuhnya, itu tak boleh kecuali dengan wahyu dan nas yang qat'i. Karena ini terkait dengan merugikan orang. Maka sesuatu yang seperti itu mau dilakukan, dasarnya adalah wahyu. Dasarnya adalah nas yang qat'i. Nah, kalau nas yang qat'i itu, kalau dalam kita itu Al-Quran atau hadis mutawatir. Karena kalau hadis ahad yang sahih, hadis ahad dan sahih itu tidak masuk dalam kategori qat'i subutnya. Nah, jadi subutnya itu dhanni, kemungkinan besar. Tapi kalau mutawatir subutnya qat'i, pasti. Maksudnya keberadaan dalilnya itu pasti. Nah, keberadaan dalilnya pasti. Dan nanti apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Harus juga dilalahnya qat'i. Ada satu dalil. Dalil ini dari Al-Quran. Lalu membicarakan sesuatu. Nah, pembicaraannya pada sesuatu itu dilalahnya atau zanni. Kalau dia qat'i berarti kuat. Kalau dia zanni berarti dugaan kuat, tapi dugaan. Jadi kalau seseorang ingin memastikan sesuatu, maka lihat dulu dalilnya, subut dalilnya atau zanni. Dilalah dalilnya, tunjukkan dalilnya, zanni atau qat'i. Makanya di dalam kasus li'an, si istri tidak dihukum. Ada seorang suami mendapati istrinya selingkuh dengan istrinya dengan laki-laki lain di satu kamar, tak ada orang ketiga, berdua orang tuh. Lalu yakin betul lah si suaminya itu bahwa istrinya itu berzina, dilaporkannya ke pengadilan. Pertanyaannya, apakah si istri akan dihukum dengan kasus perzinahan? Tidak. Paling banter nanti itu masuk dalam kategori li'an kalau seandainya istri menolak. Mengapa? Karena tunjukkan bahwa istrinya itu berzina tidak qat'i, tidak pasti. Nah, bahkan kalau seandainya ada seorang laki-laki, seorang perempuan, berdualah orang tuh di bawah selimut, menggoyanglah selimut tuh. Pertanyaannya, apakah itu perzinahan? Tidak juga, tidak pasti, tidak qat'i. Sampai di situ. Karena mohon maaf, kalau dia ditetapkan satu perzinaan, maka orang yang berzina itu akan dihukum rajam. Kalau dihukum rajam, ini bagi yang sudah menikah ya, kasus suami istri tadi. Kalau dihukum rajam berarti mati, itu artinya. Untuk kasus perzinahan itu saksinya harus 4 orang. Yang menyaksikan, mohon maaf, kalau tidak disaksikan 4 orang, tidak bisa berada pada kepastian. Nah, tak mungkin pula pas suaminya melihat bininya kayak gitu, tunggu dulu ya, ku panggil 3 yang lain. Belum lagi dia main, udah selesai. Tak mungkin. Maka kasus hukuman yang dijatuhkan itu hukum li'an, tak sampai pada hukum rajam. Nah, mengapa? Karena ini terkait dengan nyawa, terkait dengan nyawa. Begitu juga pembunuhan, kasus pembunuhan. Harus dipastikan keqat'ian dilalahnya supaya dia bisa dihukum mati orang yang membunuh. Banyak betul kasus pembunuhan itu pada akhirnya yang membunuh tidak dijatuhi hukuman mati, walaupun hukum Islam berlaku di situ. Berlaku di situ. Yang dulu pernah sering kita dengar ketika berada di Mesir, orang membunuh, ternyata yang membunuh tak dihukum i'dam. Mengapa? Karena ada keraguan. Ada sedikit saja keraguan bahwa pembunuhan itu sengaja, ada keraguan di situ, maka tak jadi dihukum i'dam, dihukum mati. Nah, karena ini terkait dengan nyawa. Nabi Khidir tadi itu membunuh. Kalau seandainya tidak dasarnya itu tidak qat'i, tidak pasti,
maka tak boleh dilakukan oleh Nabi Khidir. Maka yang pasti itu apa? Yang pasti itu bahwa Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah untuk membunuh anak tersebut. Yang didapati Nabi Khidir itu wahyu, dan wahyu bentuknya pasti. Nah, bagi Nabi Khidir. Tapi kalau seandainya Nabi Khidir itu bukan nabi, dia hanya wali, berarti yang didapatkannya bukan wahyu, yang didapatkannya ilham. Ilham itu adik si wahyu. Wahyu itu pasti bentuknya, sedangkan ilham tidak pasti, dia zonni. Maka tak bisa itu menjadi landasan untuk mengeksekusi anak yang diperintahkan untuk dibunuh itu. Nah, jadi kalau seperti itu, berdasarkan ini bahwa Nabi Khidir itu adalah nabi. Ini kemarin telah kita jelaskan ketika menjelaskan ayat yang ke-65, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit. Nah, kitab tafsir menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama bahwa Khidir itu adalah nabi. Nah, bahwa Nabi Khidir itu adalah nabi. Nah, dan kenabiannya itu berada pada ma'rifatu bawatin, mengetahui yang batin-batin, yang diwahyukan kepada beliau, yang tersembunyi-tersembunyi, yang diwahyukan kepada beliau. Sedangkan Nabi Musa itu wahyu yang diturunkan kepada beliau itu terkait dengan hukum zahir. Nah, jadi berbeda aspek. Nah, ini telah kita jelaskan dulu ketika di ayat yang ke-65. Pembahasan terakhir. Ya. Ziyadatul mabna sama dengan ziyadatul makna. Ini kaidah dalam bahasa nanti ya. Pada ayat ini di akhir, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Pada ungkapan ma lam tasti' alaihi sabra disebutkan tasti'. Sedangkan pada ayat yang ke-78 yang lalu itu disebutkan ma lam tastati'. Malam tastati' alaihi sabra. Ada perbedaan, satu tasti', satu lagi tastati'. Padahal akarnya sama dari istata'a, yastati'u, tastati'u, masuk huruf jazam lam, maka dimatikanlah huruf terakhir, lalu berjumpalah ain yang berbaris mati dan ya yang berbaris mati, maka dibuanglah dibuang yanya, tinggallah ain, ain langsung. Itu tastati'. Selanjutnya pada ayat ini dibuang tanya, ta yang kedua itu dibuang, ta ziyadah. Kan yang ziyadah itu kan 3 huruf, alif, sin dan ta di sini. Nah, ta yang kedua itu dibuang. Ini agak repot saya menjelaskan ini, karena ini ilmu sorof. Dan mohon maaf, dulu kata tuan guru kita, yang mau jadi ustadz itu harus faham ilmu bahasa. Satu dari ilmu bahasa itulah ilmu sorof, ilmu yang melahirkan kata. Satu lagi ilmu nahu, ilmu yang menetapkan posisi kata dalam satu kalimat. Belum lagi ilmu bahasanya ya. Nanti ada ilmu lughahnya, ada ilmu balaghahnya, ada ilmu ma'aninya. Nah, jadi siapa yang paham lah, siapa yang tak paham rasain lah. Man fahima wa man. Siapa yang paham, siapa yang tengah lah situ. Nah, makanya mohon maaf, jadi ustadz itu tak sembarangan. Atau dia jadi ustadz itu tak sembarangan. Tapi sekarang ini banyak betul orang yang mau jadi ustadz, dokter mau jadi ustadz, insinyur mau jadi ustadz, dan begitulah seterusnya. Saya dulu punya jamaah insinyur, bekerja di banknya bangkrut, bank swasta, banknya bangkrut, PHK, stres, ngaji, bagus itu. Orang stres ngaji itu bagus, supaya tak stres lagi. Ternyata tertarik lah dia dengan kaji itu. Bertahun-tahun ikut ngaji,
Pada akhirnya, Ustadz, macam mana cara memahami ayat Al-Quran nih, katanya. Oh, kalau kayak gitu pelajari ilmu bahasa. Kalau langsung pelajari ilmu bahasa, ikutlah dia les bahasa Arab setengah tahun, 1 semester di satu lembaga ternama di kota Medan nih. Nah, pada akhirnya sudah keluar dia, buka bislah dia majelis tafsir Al-Quran di masjid yang saya masuk di masjid itu sebulan 2 kali. Kacau lah masjid itu. Dia kebetulan pengurus masjid. Jadi setiap subuh dia membahas Al-Quran dengan modalnya yang sebegitu. Maka ditanyalah oleh jamaah di majelis. Saya katakan, kalau jumpa orang kayak gitu, majelisnya jangan diikuti. Saya bilang, tak tahu saya siapa orangnya. Rupanya ada orangnya di situ. Baik pula sebelumnya sama saya, sering berhubungan. Pada akhirnya semenjak saya bilang tuh, apa kata dia? Ustadz tuh misaku, katanya. Mematikan majelisku. Sekarang jumpa, buang muka. Setahun belakangan tak jumpa lagi. Entah masih hidup atau sudah mati, tak tahulah saya. Mudah-mudahan saya sehat aja dia kan. Nah, jadi hati-hati. Kita nih tengok juga lah diri, ya kan? Sepantas apa saya menjelaskan agama ini? Nah, gitulah kira-kira. Kalau kira-kira tak pantas, tengok saja penjelasan orang, kan gampang. Kita ini kan cuma ada 2 saja. In kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau engkau menukil, sebutkan dari mana kau dapat, jujurlah dalam menukil. Tapi kalau engkau berpendapat, maka bangunlah argumen. Nah, untuk membangun dalil dan argumen harus memahami ilmu-ilmu prasyarat, baru dia bisa memahami keilmuan itu. Untuk Al-Quran tadi yang kita ambil sebagai dalil, itu harus memahami banyak ilmu sebelum masuk ke Al-Qurannya. Nah, jadi paham juga lah, ngerti juga. Kalau mau jadi ustadz, kalau tidak, udahlah jadi dokter yang baik. Kerjasama sama ustadz. Pengusaha jadi pengusaha yang baik. Kerjasama sama ustadz lah gitu. Supaya dia ngerti agama, gitu maksudnya. Jangan dia jadi dokter, dia juga ustadznya. Pada akhirnya dipanggillah dia dengan ustadz. DR yang di awal tuh menjadi doktor, padahal dokter. Karena ustadz tadi, maka berubah menjadi doktor. Nah, bermasalah. Nah, sebagaimana ustadz tak boleh jadi dokter, maka begitu juga lah dokter tak boleh jadi ustadz. Mohon maaf, kita harus mengakui kapasitas kita ini terbatas. Apalagi sekarang itu spesialisasi itu amat sangat menentukan. Nah, tak bisa kita kuasai semua, tidak bisa. Tak bisa kita kuasai semua itu. Jadi ketika kita memilih sesuatu, maka konsekuensinya kita siap untuk tidak berada pada yang lain. Itulah artinya. Kalau memang mau pakar tuh di bidangnya. Tapi kalau seandainya dia di sini ambil, di situ ambil, di sini ambil, dan begitulah seterusnya, itu dangkal-dangkal lah, berarti tidak pakar di bidangnya. Nah, begitulah kira-kira. Kira-kira lewat setengah tahun yang lalu, ada seorang yang dulu mahasiswa saya di UIN. Sekarang sudah nggak ngajar lagi di UIN. Sudahlah SPDI, jadi ustadz lah. Diundang orang lah khutbah kemana-mana dan begitulah seterusnya. Pada akhirnya bertemu dengan saya, Ustadz, kemarin tuh saya khutbah. Pas duduk di antara 2 khutbah, saya kentut. Lalu saya bingung di situ. Ini mau diapakan ini? Kalau turun macam mana nanti? Gitu. Lalu dilanjutkannya di khutbah kedua. Setelah khutbah kedua habis khutbah kedua, dia pun pergi ke kamar mandi, sedangkan imam disuruhnya imam masjid tuh. Nah, yang biasa jadi imam masjid tuh. Kau yang maju, aku kamar mandi dulu, katanya. Habis itu baru dia bertanya, macam mana tuh Ustaz? Saya katakan, dalam mazhab kita, suci bagi khatib itu syarat atau bukan? Syarat.
Kalau dia syarat berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah berarti Jumatnya tidak sah. Lalu macam mana Ustaz? Macam mana lagi? Macam gitulah. Yang saya sesalkan apa? Yang saya sesalkan, mengapa engkau mau menjadi khatib tapi tidak mengetahui hukum-hukum terkait dengan khutbah dan khatib? Betapa banyak orang sekarang seperti itu. Khatibnya mau, tapi hal-hal terkait dengan itu tak mau dia menguasai. Artinya apa? Takar-takar juga lah diri. Nah, takar-takar juga lah diri. Selayak apa saya menjelaskan ini? Selayak apa saya berada pada posisi ini? Dan begitulah seterusnya. Kalau kira-kira tak layak, mundur teratur. Jangan paksakan diri. Yang bahaya itu setelah terjadi baru bertanya. Macam mana mau dijawab coba? Jadi macam mana Ustaz? Macam mana lagi? Dan begitulah, itulah jawabannya. Nah, itu makanya dari awal pelajari dulu itu. Nah, seingat aku pernah aku pelajari dulu, cuma lupa. Ingat-ingat lagi sebelum terima jadwal tuh. Begitulah kira-kira. Nah, kembali kita kemari ya. Jadi syarat utama itu untuk menjadi ustadz. Nah, jadi kalau gitu ustadz itu atau orang-orang yang mau jadi ustadz, mau tengoklah dulu. Kalau seandainya dia bisa, dia mengerti, ya silakan. Kalau tidak, jangan. Nah, tapi kan kewajiban dakwah Ustaz ada pada semua kita, ya. Kewajiban dakwah itu ada pada semua kita, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kata tuan guru kita dulu Ustaz Hafiz Yazid, kalau kau tahu satu ayat, sampaikan satu ayat, jangan 2 ayat. Dia tahu satu ayat, disampaikannya 10, disimpulkannya pula. Itu yang kurang ajar tuh. Tak bisa kayak gitu. Jadi tahu kalau satu ayat itu saya disampaikan, yang tak tahu jangan disampaikan. Artinya melihat kapasitas diri. Nah, begitulah seterusnya ya. Kembali kita kemari. Jadi tadi taspe dan tastate. Nah, istata'a yastati'u tastati'u. Ada awalnya ada ya di situ, tastati-nya panjang, ada ya di situ. Masuk lam, maka dimatikanlah huruf ain karena dia jazam, dimatikanlah huruf ain. Nah, huruf ain mati, huruf ya-nya juga mati. Bertemu 2 yang mati, buang 1, buang huruf illatnya. Maka tastati' pada ayat 78 tastati'. Nah, malam tastati'. Nah, pada ayat 82 ini tastati' berarti dibuang tanya. Ta yang ziyadah tadi, ta yang ditambah tadi, alif sin ta tanya itu dibuang. Pertanyaannya, mengapa itu dibuang? Mengapa itu dibuang? Nah, maka atau apa hikmah itu dibuang? Padahal sama-samanya itu maknanya sama-sama. Kalau kita lihat dalam terjemahannya itu, ya sama-sama juga maknanya. Sesuatu yang kamu tidak dapat bersabar, itu terjemahan yang ada pada ayat 78, itu yang ada terjemahannya pada ayat 80. Tak berbeda, tapi kalimat yang digunakan berbeda. Al-Imam Ibnu Katsir menjawab. Apa kata beliau? Walamma ashkila qala ma lam tasti' wa qabla dhalika kana al-ishkalu qawiyan thaqilan faqala saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nah, ketika Nabi Khidir sudah menafsirkan 3 peristiwa yang dilakukannya kepada Nabi Musa, sudah menjelaskan, sudah menerangkan, sudah menghilangkan kemuskilan pada Nabi Musa, maka Nabi Khidir menyatakan sebelumnya itu kemuskilan pada Nabi Musa itu kuat. Mengapa? Karena belum dijelaskan. Mengapalah Nabi Khidir itu melobangi ya? Kan masih berat bagi dia tuh. Mengapa Nabi Khidir itu membunuh? Mengapa dia lakukan ini tapi tak mau dia ngambil upahnya? Dan begitulah seterusnya. Belum lagi dijelaskan, maka berat bagi Nabi
Nabi Musa. Disebutkanlah pada sebelum dijelaskan itu malam alaihi sabra, menggunakan redaksi di sini, maka faqabalal athqalu bil athqali wal akhaf, maka diiringkanlah kata yang berat pada sesuatu yang berat. Kata yang berat yang mana? Yang ada tanya, ta kedua, tastati, itu kata yang berat untuk sesuatu yang belum dijelaskan oleh Nabi Khidir. Tapi kata yang ringan itulah tasdi', sesuatu yang telah dijelaskan. Sudah ringanlah bagi Nabi Musa karena sudah dijelaskan. Nah, jadi kalau seperti itu ada pertambahan huruf pada ayat yang ke-78, itu menunjukkan pada makna yang bertambah, makna yang kuat, yang berat di situ. Ketika hurufnya tak ada lagi, itu disebutkan sebagai mabna, bangunan kata yang ringan untuk menjelaskan sesuatu yang ringan. Itulah yang disebut dengan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Nah, pertambahan bangunan kata menunjukkan pada pertambahan kandungan makna. Tastati bertambah huruf ta satu di situ, maka dia berat. Sedangkan tasti tak ada huruf ta, maka dia lebih ringan. Ini pun nanti digunakan di dalam ayat yang ke-98 ketika menjelaskan tentang Ya'jud dan Ma'jud. Zulkarnain itu mendirikan satu tembok untuk menjadi pemisah antara masyarakat dengan Ya'jud dan Ma'jud. Nah, tembok tersebut itu tidak mampu Ya'jud dan Ma'jud memanjatnya sampai ke puncak, dan tidak pula mampu melobanginya. Nah, redaksi yang digunakan oleh Allah famasta'u, itu fi'il madinya. Kalau yang tadi itu fi'il mudhari. Nah, famasta'u tak ada tanya di situ. Tapi pada penggalan setelahnya ada huruf ta di situ. Ada pertambahan bangunan kata dengan huruf ta. Maka kata Imam Ibnu Katsir, menaiki tembok tersebut sampai ke puncaknya mereka tidak sanggup. Melobanginya lebih tidak sanggup lagi. Itulah maknanya. Menaikinya sampai ke puncak mereka tidak sanggup. Melobangi tembok tadi itu lebih tidak sanggup. Mengapa? Karena pada melobangi tembok digunakan kalimat bangunan katanya itu kuat, sehingga maknanya, kandungan maknanya pun kuat. Tapi kalau pada famasta'u, bangunan katanya lebih kurang dari yang di sana, maka menaikinya walaupun tidak sanggup, tetapi ketidaksanggupannya itu lebih ringan daripada melobangi. Nah, jadi makna ayat itu mereka tidak sanggup menaiki tembok tersebut, maka lebih tidak sanggup lagi mereka melobangi tembok itu. Nanti dari sini, dari penafsiran ini, Al-Imam Ibnu Katsir menolak semua riwayat yang menjelaskan bahwa Ya'jud dan Ma'jud itu sudah melobangi. Lalu sudah melobangi selobang gitu ya. Karena nanti ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa mereka itu melobangi sampai pada akhirnya udah kita sambung besok, kata Ya'jud dan Ma'jud tuh. Besoknya kembali lagi, dilobangi lagi, lalu kembali lagi besok kita sambung, balik lagi, sampai nanti pada akhirnya mereka melobangi itu lalu meruntuhkannya. Banyak betul hadis terkait dengan itu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hadis-hadis tersebut bertentangan dengan zahir ayat ini. Maka hadis itu disebut dengan hadis mungkar. Mungkar itu bukan berarti mungkar itu dalam makna dia bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hadis mungkar itu, apa Ibn rahmati Allah, itu maknanya dia bertentangan dengan
hadis yang lebih kuat atau dalil yang lebih kuat. Apa dalil yang lebih kuat? Ayat ini mengatakan famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak sanggup menaikinya ke atas sampai ke puncak, apalagi melobanginya, karena melobang itu lebih berat daripada menaikinya. Maka bagaimana nanti mereka keluar? Allah yang menghancurkannya, baru mereka akan keluar. Atau nanti akan dijelaskan oleh ayat-ayat. Ada ayat terkait dengan itu pada penghancuran tembok tersebut. Allah mengizinkan untuk mereka keluar, pada akhirnya hancurlah tembok itu. Nah, jadi sesuaikanlah bangunan kata pada beratnya kandungan makna. Bangunan katanya bertambah, ziyadatul mabna, maka menunjukkan pada ziyadatil makna. Itu kaidah yang diterapkan oleh para ulama kita, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan ayat 82 surah Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, demikian kajian tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Agak berat memang ya, karena apalagi kita yang tidak paham dengan nahwu syaraf tadi, jadi harus menyimak betul supaya tidak salah dalam penafsirannya. Baik, kita beri 3 pertanyaan saja kepada yang hadir pada saat ini. 3 orang. Ada yang mau bertanya? Berat yang mau ditanya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Langsung aja kita tutup dengan doa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya agak ini yang kalau ada yang kurang baik gitu, jangan ke orang lain kan gitu kan. Ada nggak kira-kira ada wilayah abu-abu nggak di situ? Tapi kan ada sesuatu yang kalau syariat itu yang nggak bisa, tetap harus ada yang ininya. Saya kadang-kadang kayak gitu, abu-abunya tuh gimana gitu Mas? Ya, kasih. Langsung ya Pak? Langsung aja? Ya. Pada dasarnya sesuatu yang buruk itu kita nisbahkan kepada diri kita. Ini salah aku nih. Walaupun salah orangnya, walaupun salah orang. Maka tak perlu orang tersebut disalah-salahkan. Koreksi saja sendiri. Dia berbuat macam gitu sama aku karena apa? Karena mungkin aku macam gini. Jadi kembali pada diri. Tak bisa nanti ini salah dia. Mohon maaf, ketika kita menyalahkan orang, nanti dalam ilmu tasawuf, disitulah kekeruhan hati. Apa muncul setelah itu? Tak suka, kan? Benci. Tak bisa dipungkiri bahwa tidak suka, benci, dan begitulah seterusnya kepada orang, itu adalah penyakit hati. Maka sisi baiknya, lihat saja sisi baiknya. Dia berbuat macam gini kepada aku karena aku kayak gini, sudah tutup. Tapi kalau dia berkonsekuensi pada penegakan syariat, atau silakan lalui proses hukum. Kalau seandainya berada pada penegakan syariat, nanti bahasa syariat lah yang akan digunakan, bukan lagi bahasa adab atau bahasa hakikat. Bahasa syariat lah yang akan digunakan. Ada orang mencuri kereta, supaya timbul efek jera kepada dia, laporkan ke polisi. Kata orang, sebelum dilaporkan gebukin dulu Ustaz. Boleh apa tidak? Nah, memang menggebukin orang tuh kan puas rasanya, supaya dia nih kan ini kalau ke polisi paling berapa tahun gitu, habis itu lepas keluar lagi. Ya, itu label lah menjadi urusan dia. Kita ini kan kita serahkan ke polisi. Ini dinisbahkan pencurian tuh kepada dia. Itu bahasa syariat, digunakan bahasa syariat kalau ada penegakan hukum. Tapi kalau tidak ada penegakan hukum di situ, maka lihat saja diri kita, koreksi diri kita. Kalau seandainya tak bisa kita koreksi diri kita, harus kita nisbahkan kepada orang. Harus dinisbahkan kepada orang. Keburukan ini pasti dari dia ini, pasti dari dia ini. Maka gunakan bahasa hakikat.
ini Allah yang menjadikan pada diriku supaya aku menjadi seperti ini, supaya aku menjadi lebih tangguh, supaya kesabaranku teruji, supaya ini, supaya itu. Maka akan lebih tenanglah hati itu. Akan lebih tenanglah hati itu. Jadi tak perlu kita menengok kali perbuatan orang seperti apa. Tidak perlu kali kita menisbahkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain. Tak perlu kalinya itu. Kecuali nanti terkait dengan evaluasi dan lain sebagainya, itu nanti menggunakan bahasa syariat. Nah, ini harus kita pahami dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hati ini lebih nyaman, supaya hati ini lebih tenang. Itu saja. Dapat dipahami, ya. Ya biarkan saja urusan dia. Kalau dia sering menyalahkan orang, yang penting bukan kita, bukan kita yang menyalahkan orang. Kalau dia yang menyalah-nyalahkan orang, biarlah menjadi urusan dia. Seharusnya dia tak perlu kayak gitu. Seharusnya dia ngaji juga gitu kan, supaya dia tahu bahwa kalau yang buruk itu kemari perginya, bukan ke sana. Gitu kira-kira. Kemari perginya. Kalau baik ke sana perginya. Kalau perlu diterapkan syariat, gunakan bahasa syariat. Kalau harus menyalahkan orang lain, gunakan bahasa hakikat, ke sana perginya, ke Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengujiku. Begitu saja. Gampang saja hidup ini. Cuman melatih itulah yang susah dalam kehidupan kita tuh. Sehingga mohon maaf, kita sering nunjuk orang, yang pada akhirnya mohon maaf, kita merasa diri bersih, diri suci, orang lain kotor. Padahal kotoran itu ada di dalam hati kita. Itulah istilahnya kan, semut di seberang tak terlihat, tapi semut di seberang terlihat. Gajah di pelupuk mata tak terlihat. Nah, itulah kaji diri itu. Kaji diri. Nah, kaji juga lah diri kita nih. Jangan kaji orang saja. Gitulah kira-kira. Ini nasihat untuk diri kita semua ya. Untuk saya juga. Mengapa? Karena Ustadz nih ketika dia melihat sesuatu nanti banyak salah dilihatnya. Semakin sulit. Inilah dulu yang dirasakan oleh tuan guru kita Ustadz Hafiz Yazid. Ketika dia berbicara di majelis khusus yang kami ada 10 orang, berbicara kepada beliau, saya ini sudah tak ngisi Jumat lagi katanya. Sudah tak ngisi Jumat lagi. Saya sering sholat Jumat jadi jamaah. Kadang susah betul menjaga hati itu. Mengapa? Karena khotib itu banyak salahnya. Kalau nanti dia berbicara kayak gini, ini nanti kayak gini ini perginya, ini kayak gini perginya. Dia sudah tahu duluan. Mengapa? Karena memang dia pakarnya. Cuman di akhir kehidupan beliau itu beberapa tahun terakhir sudah tak ngisi Jumat lagi. Lebih suka dia menjadi jamaah Jumat daripada khotib Jumat. Nah, kalau saya mungkin 3 tahun belakangan itu tidak menjadi khotib Jumat lagi. Bukan mau ngikutin beliau, tidak, karena agak repot aja sedikit. Nanti kalau sudah nggak repot lagi, insya Allah diterima lagi. Mengapa? Pada akhirnya yang kayak gini bisa kita nilai, ini kawan nih bahasa Arab tak ngerti dia nih, bisa kita nilai kayak gitu. Bahkan nanti ada khotib ngajinya pun bermasalah ketika salah-salah. Wala dzikrullahu akbar katanya, dipanjangkan nyalanya. Kan banyak khotib kayak gitu kan. Wala dzikrullahi akbar, lanya, padahal lanya pendek, maknanya berubah 180 derajat dari apa yang dikehendaki. Jadi nampak kesalahan-kesalahan orang pada akhirnya. Itulah salah sendiri. Mengapa